Salam, jumpa lagi dengan channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, kita akan kembali belajar tentang tokoh Alkitab yang bukan nabi, bukan rasul, atau kita belajar dari orang-orang biasa di dalam Alkitab. Orang biasa tapi hidupnya juga berdampak bagi orang lain. Tokoh kita kali ini adalah Tabita, atau dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Kisah Tabita ditulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Iya, cerita yang pendek, hanya 7 ayat. Namun kisah hidup seorang perempuan yang luar biasa. Teman-teman, kisah Tabita diceritakan dia tinggal di kota Yope. Dan dia dikenal karena kasih dan pelayanannya kepada sesama. Tabita terkenal di antara orang-orang miskin dan membutuhkan. Setiap hari ia mempersembahkan waktunya untuk membuat pakaian bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, diceritakan kemudian Tabita jatuh sakit dan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Tabita membuat seluruh komunitasnya di Yope sangat berduka. Mereka mengingat kebaikan dan pelayanan yang dilakukan Tabita selama hidupnya. Ketika Petrus, salah seorang rasul Yesus, mendengar kabar meninggalnya Tabita, ia segera datang ke rumah di mana jenazah Tabita disemayamkan. Di sana para janda yang pernah dibantu oleh Tabita menunjukkan kepada Petrus pakaian-pakaian yang telah dibuat dan diberikan oleh Tabita kepada mereka. Mereka menangis sambil menunjukkan bukti nyata kasih dan pelayanan Tabita. Petrus kemudian yang didorong oleh iman dan kuasa Tuhan berdoa untuk Tabita. Dia meminta semua orang keluar dari ruangan dan Petrus mulai berlutut dan berdoa. Dengan iman Petrus berkata, "Tabita, bangunlah." Seketika itu juga Tabita dibangkitkan dari kematian. Berita tentang keajaiban ini menyebar cepat di seluruh kota Yope dan kemudian banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena menyaksikan mujizat kebangkitan Tabita. Tabita hidup kembali dan komunitas Kristen di Yope diberkati dengan kehadiran dan pelayanan yang lebih kuat lagi, lebih banyak lagi dilakukan oleh Tabita. Nah, teman-teman, dari kisah Tabita kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kasih dan pelayanan tanpa pamrih dari Tabita. Tabita adalah contoh nyata seorang Kristen yang hidup dengan penuh kasih dan pelayanan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Ia secara sukarela membuat pakaian untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan di komunitasnya. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya kebaikan yang tanpa pamrih dan pelayanan kepada sesama sebagai wujud cinta kasih Kristen. Pelajaran yang kedua adalah dampak positif dalam komunitas. Tabita memberikan kontribusi positif yang besar dalam komunitasnya melalui perbuatan baiknya. Keberadaannya memberikan harapan, bantuan, dan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki peran yang penting dalam membangun dan memperkuat komunitas. Pelajaran yang ketiga adalah tentang iman dan kuasa Tuhan. Keajaiban kebangkitan Tabita menunjukkan bahwa iman yang kuat dan keterlibatan Tuhan dalam membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan. Petrus dengan keyakinan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan mampu membangkitkan Tabita dari kematian. Ini mengingatkan kita bahwa dalam iman kita ada kuasa yang luar biasa. Dan tentu
Tuhan mempunyai tujuan dari kebangkitan Tabita bagi komunitas dan kotanya. Jadi teman-teman, mari kita hidup meneladani Tabita, bahwa kita sebagai orang percaya dengan profesi apapun dapat memberi dampak bagi komunitas kita. Jadi mari kita belajar dan kita meneladani Tabita dimanapun kita berada saat ini. Dengan profesi kita dapat berdampak bagi komunitas kita di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat melayani dan selamat berdampak.